Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Dunia Cerita. Di sini kami akan menceritakan tentang sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah Rawaha. Sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya teman-teman semua mendukung channel kami dengan cara like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa selalu menghidupkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Baiklah, marilah kita masuk ke dalam ceritanya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk dan bersembunyi dari kaum Quraisy bersama delegasi yang datang dari Madinah. Di sana, di perbatasan Mekah, 12 orang Ansar pilihan telah menunaikan Baiat Aqobah 1. Abdullah bin Rawahah adalah salah satu dari orang-orang pilihan itu. Mereka adalah para penyiar agama Islam di Madinah dan orang-orang yang membuka pintu hijrah dan baiatnya. Baiat yang kemudian menjadi titik bagi agama Islam. Pada tahun berikutnya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaiat 37 kaum Ansar atau Baiat Aqobah 2, Ibnu Rawahah yang agung juga menjadi salah satu orang pilihan yang berbaiat itu. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dan menetap di Madinah, Abdullah bin Rawahah merupakan sahabat Ansar yang paling banyak berperan untuk membela agama dan menopang membangunnya. Abdullah bin Rawahah juga menjadi orang yang paling waspada terhadap tipu daya Abdullah bin Ubay ketika oleh penduduk Madinah hendak dinobatkan sebagai raja sebelum Islam hijrah ke Madinah. Ketika Abdullah bin Rawahah mengawasi kelicikan itu dengan mata hati yang terang, hancurlah sebagian besar rencana Abdullah bin Ubay dan lumpuhlah gerakan cerdasnya. Abdullah bin Rawahah radhiyallahu an adalah seorang penulis dengan ruang lingkup kehidupannya berbeda di tengah lingkungan yang hanya sebagian kecil dari masyarakatnya mengenal dunia tulisan. Selain itu, ia adalah seorang penyair yang sangat kreatif dan produktif. Sejak memeluk Islam, ia gunakan kemampuan bersyairnya untuk mengabdi pada Islam. Rasulullah pun menyukai syair Abdullah bin Rawahah dan memintanya untuk meningkatkan kemampuannya itu. Pernah suatu hari Rasulullah duduk bersama para sahabat, kemudian datanglah Abdullah bin Rawahah. Nabi bertanya kepadanya, "Bagaimanakah engkau melantunkan syair?" Ketika hendak bertanya kepadanya melantunkannya, Abdullah bin Rawahah menjawab, "Aku berpikir, kemudian baru mengucapkannya." Secara spontan ia lalu melantunkan bait syair berikut. "Wahai Hashim al-Khari, sesungguhnya Allah memuliakan kalian di atas semua manusia yang tiada duanya. Aku merasakan kebaikan yang kukenal pada dirimu dengan firasat yang berbeda dengan yang mereka lihat. Jika engkau bertanya dan meminta bantuan kepada sebagian mereka demi mengurai persoalanmu, mereka tidak menolak dan membantu. Semoga Allah meneguhkan kebaikan yang terlimpah kepadamu seperti Musa dan pertolongan seperti mereka ditolong." Rasulullah sangat gembira lalu bersabda, "Semoga Allah juga meneguhkanmu." Ketika Rasulullah menunaikan tawaf di Baitullah dalam umrah qada, Abdullah bin Rawahah di depan beliau sambil melantunkan syair. "Wahai Tuhan, andai bukan karenamu, kami tidak akan dapat hidayah, tidak mengeluarkan sedekah, tidak pula sholat. Maka turunkanlah ketenangan kepada kami, teguhkan kaki kami, tidak jika kami berjumpa mereka yang telah berbuat zalim kepada kami. Jika menginginkan fitnah, kami menolak." Kaum muslimin sering melantunkan syair Abdullah bin Rawahah yang indah itu. Ketika Islam terpaksa terjun dalam peperangan untuk membela diri, Abdullah bin Rawahah turut memanggul pedang dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, Hudaybiyah, dan Khaybar.
ia selalu melantunkan syairnya. Wahai jiwa, jika engkau tidak membunuh, kaulah yang dibunuh. Dalam setiap perang dan pertempuran, ia selalu berteriak kepada kaum musyrikin, lepaskanlah anak-anak kaum kafir itu di jalannya. Lepaskanlah karena semua kebenaran ada pada Rasulullah. Abdullah bin Rawahah adalah komandan perang kaum muslimin yang ketiga, sebagaimana yang telah kita singgung saat membahas tentang kehidupan Zaid dan Zafar. Abdullah bin Rawahah berdiri sementara pasukan sedang bersiap untuk meninggalkan Madinah. Ia berdiri dan melantunkan syair. Aku meminta ampun kepada Ar-Rahman, pukulan yang menghancurkan buih lautan, tusukan di tangan Haran dan yang lengkap, dengan tombak yang menebus perut dan jantung. Hingga saat mengenang peristiwaku, mereka berkata, semoga Allah membimbing sang prajurit mendapat hidayah. Itulah yang diharapkan oleh Abdullah bin Rawahah. Tidak ada lagi yang lain selain sebetan pedang atau tusukan tombak yang akan membawanya ke alam para syuhada yang beruntung. Pasukan telah bergerak menuju Mu'tah. Mereka melihat musuh. Pasukan muslimin memperkirakan pasukan Romawi itu sekitar 200.000 prajurit. Pasalnya, mereka melihat barisan panjang yang seakan tanpa akhir dan prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Sementara itu, pasukan kaum muslimin jumlahnya hanya sedikit. Mereka pun merasa takut sehingga sebagian dari mereka berkata, hendaklah kita kirimkan utusan kepada Rasulullah untuk mengabarkan tentang jumlah musuh yang akan kita hadapi. Barangkali beliau akan mengirimkan bantuan yang memerintahkan untuk mundur, maka kita patuhi. Abdullah bin Rawahah berdiri di tengah barisan prajurit laksana sungai. Ia berkata kepada mereka, wahai kaumku, demi Allah, kita tidak akan memerangi musuh dengan banyaknya pasukan maupun kekuatan. Sungguh kita tidak memerangi mereka kecuali karena agama yang dengannya Allah telah memberi kehormatan kepada kita. Karena itu, majulah karena yang ada hanyalah satu-satu dari dua kebaikan, menang atau gugur sebagai syuhada. Kaum muslimin yang lebih sedikit jumlahnya tetapi lebih besar imannya berseru, demi Allah, Ibnu Rawahah memang benar. Pasukan itu pun melanjutkan tujuan ekspedisi mereka. Dengan jumlah yang sedikit, mereka hendak berhadapan dengan 200.000 prajurit yang dikumpulkan oleh Romawi demi peperangan dahsyat dan mengerikan. Seperti yang telah kita katakan sebelumnya, kedua pasukan telah bertemu. Panglima pertama, Zaid bin Harithah, telah gugur sebagai syuhada yang mulia. Selanjutnya digantikan oleh panglima kedua, Ja'far bin Abi Thalib, sampai gugur sebagai syuhada dengan gembira dan mulia. Setelah itu digantikan oleh panglima ketiga, Abdullah bin Rawahah, yang segera mengambil bendera dari tangan Ja'far. Pertempuran mencapai puncak kesengitan. Korban-korban dari pihak muslim bergelimpangan di tengah kerumunan pasukan Romawi yang sangat besar yang dipimpin oleh Heraklius. Ketika seorang prajurit, Abdullah bin Rawahah berperang secara membabi buta, tanpa ragu dan tanpa menghiraukan apapun. Namun kini ia menjadi seorang panglima perang dan bertanggung jawab atas nyawa pasukannya. Menghadapi kekejaman pasukan Romawi itu, ia tampak sedikit ragu dan gentar, tetapi ia segera berhasil mengendalikan dirinya dan mengembalikan kekuatan dalam jiwanya. Ia pun berseru, wahai jiwa, aku bersumpah agar engkau turun mengapa engkau tidak menyukai surga. Wahai jiwa, jika kau tidak membunuh, engkaulah yang dibunuh. Ini adalah arena maut yang kudatangi. Apa yang kuharapkan telah diberi. Jika kau berbuat seperti mereka, engkau pun akan mendapatkan hidayah. Selanjutnya ia melesat menyerang pasukan Romawi. Andai bukan karena ketentuan yang sudah ditetapkan bahwa hari itu adalah hari perjanjiannya dengan surga, pastilah ia terus berperang hingga menghabiskan seluruh pasukan. Namun saat itu keberangkatannya telah mengumumkan bahwa perjalanan kepada Allah telah dimulai. Ibnu Rawahah gugur sebagai syuhada. Jasadnya roboh, sedangkan rohnya yang suci terbang menghadap Allah Ar-Rafi Al-A'la. Terwujudlah cita-citanya yang paling tinggi.
Saat mereka lewati makamku, dikatakan, "Wahai prajurit yang mendapat hidayah dan beruntung." Benar wahai Ibnu Rawaha, wahai prajurit yang mendapat hidayah Allah. Ketika perang terjadi di atas bumi Balka di Syam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah sedang duduk dan berbincang dengan para sahabat. Tiba-tiba di tengah perbincangan yang berlangsung dengan tenang dan khidmat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam dan sejenak memejamkan mata. Setelah itu, beliau kembali membuka mata yang memancarkan cahaya terang, dibasahi oleh asa dan rasa simpati. Pandangan yang penuh simpati beliau hamparkan ke wajah para sahabat. Selanjutnya beliau bersabda, "Zaid bin Haritsah telah mengambil bendera lalu membawanya sambil berperang hingga terbunuh sebagai syahid. Selanjutnya bendera diambil alih oleh Ja'far yang segera membawanya berperang hingga tewas sebagai syuhada." Sejenak beliau terdiam. Tidak lama kemudian beliau bersabda, "Selanjutnya bendera diambil oleh Abdullah bin Rawaha yang membawanya berperang hingga terbunuh sebagai syuhada." Setelah itu beliau terdiam sejenak hingga kedua matanya memancarkan cahaya berkilau, tenang dan penuh rindu. Beliau bersabda, "Mereka dihadapkan kepadaku di surga. Jadi, perjalanan agung seperti apakah yang telah membuat mereka bahagia? Sungguh benar, mereka pergi bersama-sama untuk berperang dan terbang menuju surga bersama-sama." Salam penghormatan yang paling indah untuk kenangan mereka yang abadi adalah kalimat Rasulullah, "Mereka dihadapkan kepadaku di surga." Demikian cerita dari Abdullah bin Rawaha, seorang penyair Islam, seorang yang sangat tangguh dalam berperang hingga jasadnya pun diangkat ke dalam surga. Dan ia dijanjikan akan berhadapan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Demikian cerita tersebut. Apabila ada kesalahan dari kata-kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.